Shalom, Bapak Ibu kekasih Kristus. Sebagai landasan renungan kita, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasal 24 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan: sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Nah, saudara-saudara kekasih Kristus, kita semua memahami bahwa yang dimaksudkan dengan orang benar adalah orang-orang yang dipilih dan telah ditebus oleh Tuhan. Mereka bukan benar dari dirinya sendiri, tetapi dibenarkan oleh Allah. Ciri orang benar adalah orang yang hidup sesuai dengan perintah Allah di dalam Alkitab, orang yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya untuk menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Kristus, dikatakan bahwa orang benar dapat saja jatuh berkali-kali di dalam perjalanan kehidupan imannya. Di dalam Amsal 16 ini dikatakan, Amsal 24 ayat 16 ini dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali. Angka 7 menunjukkan bahwa peristiwa kejatuhan atau kegagalan orang benar sepanjang perjalanan hidupnya itu dapat saja terjadi berkali-kali. Tetapi setiap kali ia jatuh, ia akan bangun kembali. Bukan oleh karena kuat dan gagahnya, tetapi semata-mata oleh karena anugerah dan belas kasihan Tuhan. Sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, tentu anugerah Allah akan terus-menerus menyertai kehidupan orang percaya, sehingga pada saat ia jatuh, pada saat ia mengalami kegagalan, maka tangan Tuhan yang kuat akan menopang dan membangunkannya kembali. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah Allah yang besar itu, yang telah menyelamatkan kita, akan terus bekerja dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami kegagalan, maka tangan Tuhan yang kuat dan penuh kasih itu akan menopang kita dan membangunkan kita kembali. Bapak Ibu kekasih Kristus, dalam kesulitan kita, dalam kegagalan kita, dalam kejatuhan kita, anugerah Allah akan terus bekerja, memulihkan kita, menguatkan kita, memberikan penghiburan kita, sehingga kita tidak jatuh dan tergeletak, tetapi kita akan bangun kembali. Bapak Ibu kekasih Kristus, dalam perjalanan kehidupan kita, tentu secara pribadi kita mengalami bagaimana kita mengalami berbagai macam pergumulan, kesulitan, tantangan, bahkan kegagalan. Tetapi oleh karena tuntunan anugerah Allah melalui kuasa Roh Kudus-Nya, kita tidak jatuh dan tergeletak, kita tidak hidup di dalam kekecewaan, kita tidak hidup di dalam keputusasaan, tetapi Roh Kudus bekerja dengan kuat di dalam hati dan batin kita untuk kita sadar, kita bangun kembali mencari Allah, kita bangun kembali mentaati kebenaran-kebenaran firman, kita bangun kembali hidup kita untuk bersesuaian dengan kebenaran firman. Ada 3 hal paling tidak yang saya mau catat sebagai prinsip rohani bagi kita melalui renungan singkat ini. Yang pertama, Bapak Ibu kekasih Kristus,
anugerah Allah terus bekerja di dalam hidup orang benar, sampai mereka semakin hari semakin menyerupai Kristus, dan pada saatnya mereka akan menyerupai Kristus. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin saja kita mengalami jatuh bangun dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, atau interaksi sosial kita di mana saja. Tetapi anugerah Allah yang telah menyelamatkan kita itu akan terus bekerja di dalam diri kita, menguduskan kita hari lepas hari, sehingga kita semakin berubah, semakin hari semakin menyerupai Kristus, sampai pada saat kita disempurnakan olehnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh hidup dalam keputusasaan, kita tidak boleh menjauh dari Tuhan. Jika kita mengalami kegagalan, kita mengalami kejatuhan, karena anugerah Allah cukup untuk membawa kita kembali, memperbarui hidup kita kembali, menguduskan kita kembali, sehingga kita hidup semakin hari semakin menyerupai Kristus, menuju kepada kesempurnaannya. Yang kedua, anugerah Allah terus bekerja dalam kegagalan dan kesulitan kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita tahu dan semakin mengenal dan mengalami Allah dalam kuasa dan pribadinya dalam kehidupan kita. Dalam kesulitan kita, dalam kegagalan kita, dalam ketidakmampuan kita lah kita mengalami kekuatan kuasa Allah bekerja dalam diri kita. Seperti doa Rasul Paulus pada saat dia berdoa 3 kali supaya duri dalam daging dalam dirinya diangkat oleh Tuhan. Tapi Tuhan katakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena justru di dalam kelemahanmu lah kekuatan kasih karunia Allah bekerja. Sehingga Paulus mengatakan, aku lebih suka berada di dalam kesulitan-kesulitan supaya kekuatan kasih karunia Allah menjadi sempurna dalam hidup. Dalam hidup kita juga demikian. Kadang Allah menyatakan dirinya, menyatakan kuasanya melalui kesulitan, melalui kegagalan, melalui pergumulan kita, Bapak Ibu. Itu hal kedua. Hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah, oleh karena kita adalah orang-orang benar yang masih bergumul terus dengan kehidupan duniawi kita masih terus bergumul dengan keadaan-keadaan dunia yang sedang berjalan menuju kebinasaan ini, yang dapat saja mempengaruhi kita, maka kita patut menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita patut memohon terus-menerus agar belas kasihan Allah bekerja di dalam hidup kita. Pada saat kita mengalami kesulitan, pada saat kita mengalami kegagalan, agar supaya anugerah Allah itu dengan limpah dapat bekerja untuk memperbaharui kita. Kita adalah orang berdosa yang mendapatkan anugerah Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak layak tetapi dilayakkan oleh Allah. Kita bukan orang benar tetapi kita dibenarkan oleh Allah. Karena itu, setiap hari dari hati kita yang paling dalam, kita harus memohon belas kasihan Allah agar supaya dalam setiap musim-musim kehidupan kita yang sulit, anugerah Allah bekerja dengan limpah dalam kehidupan kita. Ayat 16 dari pasal 24 bagian akhir dikatakan, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Itulah perbedaan kita orang benar, bahwa kita jatuh, tapi tangan kuasa Allah, anugerah Allah yang besar itu akan membangunkan kita kembali, mengokohkan kita kembali. Tetapi berbeda dengan orang fasik, mereka akan roboh, jatuh, dan tidak akan bangun-bangun dalam bencana hidup mereka. Karena itu, saya yakin kita semua sebagai bilangan orang-orang yang benar, orang-orang yang dibenarkan Tuhan, orang-orang yang telah dikuduskan Tuhan, mari kita berpegang kokoh kepada janji-janji kebenaran firman Tuhan. Hati kita dengan sungguh mencari wajah Allah terus-menerus untuk mendapatkan anugerahnya. Karena dengan demikian, rencana Allah dalam hidup kita akan semakin hari semakin nyata. Untuk siapa? Untuk melayani Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, dan hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Bapak Ibu kekasih Kristus, sebagai landasan renungan kita, saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan